Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rofi, selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinis pada blok 5.3 sistem neurologi, yaitu pemeriksaan pada pada vertebrae atau tulang belakang. Jadi, baik Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Nur Hidayat. Nur Hidayat. Umurnya berapa Pak? Umur 27. 27. Tinggalnya? Di Pemulang. Oke, baik Pak. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Rofi, mahasiswa kedokteran. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang Bapak. Mungkin dirasa nanti agak kurang nyaman, Bapak bisa membuka pakaiannya Pak. Nanti kira-kira apakah Bapak bersedia dalam pemeriksaan ini? Oh, boleh. Oke, baik Pak. Oke Bapak, sebelumnya saya akan melakukan cucian terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik Bapak, dipersilakan untuk membuka bajunya Pak. Ya, Pak. Ya. Baju. Nah, ya, bisa dibuka bajunya. Oke, di sini mohon izin ya Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan vertebrae. Yang pertama adalah vertebrae cervicalis, yaitu di antara bagian leher sampai ke arah punggung bagian atas. Untuk pemeriksaan cervicalis ini kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Pada bagian anterior kita lihat apakah ada torticollis, kemudian apakah ada spasme otot, kemudian kita lihat juga apakah terdapat perubahan kulit seperti inflamasi atau peradangan, kemudian sikatrik, dan juga apakah terdapat sinus. Nah, untuk kita lakukan inspeksi, kita juga lihat inspeksi pada bagian lateral. Kita lihat dari arah sini apakah terdapat lordosis, kemudian apakah terdapat kifosis. Kita lihat juga apakah terdapat perubahan kulit seperti inflamasi, sikatrik, dan sebagainya. Setelah kita lihat juga apakah terdapat gibus, yaitu adanya penonjolan pada punggung pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian posterior. Oke. Untuk pemeriksaan bagian posterior, kita lihat pada bagian prominence di bagian C7. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat muscle wasting pada musculus deltoideus. Selanjutnya kita lihat juga apakah terdapat kesimetrisan pada vertebrae thoracalis. Dan juga kita lihat juga apakah ada perubahan kulit seperti inflamasi, sikatrik, ataupun asinus. Situ kita lihat juga apakah normal atau tidak, apakah terdapat deformitas atau tidak. Oke, baik Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk palpasi Pak. Jadi izin saya untuk menyentuh bagian pundak Bapak sampai punggung Bapak ya Pak. Oke, di sini kita lihat apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak ada. Iya, ada. Oke, lalu kita lihat apakah ada perubahan suhu atau tidak. Kita tentukan, Bapak bisa menunduk ya Pak? Ya. Oke. Kita tentukan pada prominence ya, yang paling menonjol pada cervicalis 7. Kemudian kita lakukan palpasi dari C1 sampai T1, C2 sampai T1. Apakah terdapat nyeri atau tidak. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan ROM atau range of movement. Nah, sini izin saya untuk melakukan pergerakan pada kepala Bapak ya. Di sini saya akan melakukan saya akan meletakkan tangan saya di bagian temporal pada kepala pasien. Maaf ya Pak. Ya. Sini saya akan melakukan fleksi ke depan. Oke Pak. Kemudian ekstensi ke belakang. Oke, kemudian lakukan lateral fleksi ke arah kanan. Oke, dan juga ke arah kiri. Kemudian diputar ya Pak, dari kanan ke bawah. Oke, sama kebalikannya. Oke, baik. Untuk range of movement pada pasien di vertebrae cervicalis tidak ada kelainan. Untuk gerakannya juga normal dan sesuai di antara sudutnya normal di antara kadar normal pada
vertebrae cervicalis. Untuk fleksi 75 sampai 90 derajat, untuk ekstensi 45 derajat, untuk lateral fleksi 45 sampai 60, untuk lateral fleksi kiri adalah 45 sampai 60. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan khusus untuk vertebrae cervicalis, yaitu ada compression test dan juga ada yang namanya distract test. Untuk compression test ini, jadi saya akan meletakkan tangan di atas kepala pasien. Izin ya Pak. Oke, di atas dua-duanya. Kemudian kita akan lakukan penekanan ke arah bawah sesuai gravitasi. Oke, apakah terdapat nyeri Pak? Ya. Tidak ada. Oke, baik. Interpretasinya normal, tidak ada nyeri. Biasanya pada hasil yang abnormal itu terdapat nyeri pada bagian vertebrae cervical. Kemudian adalah pemeriksaan distract test. Oke, nah di sini saya akan meletakkan tangan di dagu pasien. Di sini Pak. Tangan sebelahnya di bagian oksipital. Oke. Terasa nggak nyaman ya Pak? Oke, baik. Jadi interpretasinya adalah terasa tidak nyaman, berarti hasilnya positif. Hasilnya negatif, normal. Kemudian jika pasien merasa nyaman ketika dilakukan distract test, maka hasilnya adalah abnormal atau positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan vertebrae thoracalis sampai lumbalis. Izin Pak, Bapak boleh berdiri Pak. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan vertebrae thoracal sampai lumbal. Dimulai dari inspeksi, palpasi sampai range of movement. Oke, di sini saya akan inspeksi pada bagian posterior. Kita lihat apakah terdapat kesimetrisan pada vertebrae thoracal sampai lumbal. Oke, kemudian Bapak bisa agak nunduk ya Pak. Oke, sini apakah terdapat lordosis atau terdapat gibbus, apakah terdapat kyphosis. Kemudian kita lihat apakah ada perubahan, apakah terdapat wasting otot pada musculus gluteus, dan juga apakah terdapat deformitas pada ekstremitas bawah. Kita lihat juga apakah terdapat skoliosis, rib hump, dan sebagainya. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian lateral. Pasti kita lihat apakah terdapat lordosis, kyphosis maupun gibbus, dan juga perubahan pada kulit. Kemudian pada pemeriksaan anterior, Bapak bisa agak seperti ini ya. Oke, sini kita lihat apakah terdapat penonjolan pada kosta, dan juga apakah terdapat deformitas pada bagian ekstremitas bawah. Oke, baik Pak. Sekarang adalah palpasi pada vertebrae thoracal dan lumbal. Oke, saya sentuh di sini Pak. Saya tekan apakah nyeri atau tidak Pak? Enggak. Tidak ya, oke. Kemudian kita lakukan perabaan apakah ada perubahan suhu atau tidak. Dan juga apakah terdapat prominence atau pembengkakan atau tidak. Oke, hasilnya normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada sikatrik, dan juga tidak ada asimetris pada os thoracal sampai lumbal. Selanjutnya adalah range of movement. Bapak izin Pak bisa berdiri lagi Pak. Oke, jadi Bapak bisa melakukan menyentuh kaki Bapak sambil berdiri. Oke, sudah Pak? Jadi bisa berdiri lagi Pak. Hasilnya normal, pasien dapat menyentuh jari kaki. Kemudian Bapak bisa seperti ini Pak, ekstensi. Sebisa Bapak aja. Oke, baik. Sudah Pak? Kemudian ke sini Pak, ke arah samping. Sampingnya. Kemudian sebelahnya. Oke, kemudian Bapak bisa berputar ya. Oh, bentar. Ya. Mana ya? Ya, kayak goyang gitu Pak. Iya. Ya, oke, udah. Nah, jadi dari hasil fleksi, ekstensi, dan juga lateral fleksi maupun rotation yang ke arah kanan dan juga ke arah kiri, hasilnya normal, tidak ada kelainan. Dan juga pada fleksi tadi pasien dapat menyentuh jari kaki pasien. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan kaku kuduk. Ini untuk melihat apakah ada tanda rangsang meningitis atau tidak. Untuk pemeriksaan kaku kuduk ini, saya akan melakukan meletakkan ya tangan saya di bagian belakang kepala pasien. Maaf Pak. Oke, kemudian di bagian sebelah di dada pasien. Oke, silakan
Saya di mesin Pak, nanti akan saya angkat sedikit-sedikit. Oke, nggak sakit kan Pak? Oke, baik. Untuk pemeriksaan kaku kuduk, untuk melihat tanda rangsang meninges, hasilnya normal, tidak ada tahanan pada kepala pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan Knecht sign. Nah, di sini saya akan melakukan gerakan pasif pada tungkai pasien, tungkai bawah pasien, diekstensikan sampai 135 derajat. Di sini ya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, pada pemeriksaan Knecht sign ini, pasien dapat berekstensi lebih dari 135 derajat. Hasilnya abnormal jika ekstensinya tidak sampai mencapai 135 derajat. Oke, sekarang adalah pemeriksaan Brudzinski. Di sini ada Brudzinski 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah Brudzinski 1. Jadi sama pemeriksaan seperti pemeriksaan kaku kuduk. Saya akan melakukan gerakan pasif ke kepala pasien ke arah dagu dengan cepat. Pak. Oke. Sekali lagi, Pak. Oke, baik. Untuk pemeriksaan Brudzinski 1 ini hasilnya normal ya. Biasanya pada interpretasi pada hasil yang abnormal atau positif akan terjadi fleksi involunter pada tungkai bawah. Selanjutnya adalah Brudzinski 2. Sini saya akan melakukan fleksi pada bagian tungkai bawah pasien. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya. Oke. Pada Brudzinski 2, ketika saya akan melakukan fleksi di kaki kanan, tidak ada fleksi involunter pada kaki kiri. Jadi tidak ada gerakan involunter, hasilnya normal. Selanjutnya adalah Brudzinski yang ketiga. Untuk Brudzinski yang ketiga ini saya akan melakukan penekanan di os zygomatikus pada pasien. Oke, Pak. Oke. Pada penekanan pemeriksaan Brudzinski 3 ini dengan menekan pada os zygomatikus, hasilnya tidak ada gerakan pada ekstremitas superior, jadi hasilnya normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan fontanella atau di daerah kepala. Yang pertama kita lakukan inspeksi di daerah kepala. Kita periksa apakah terdapat maulage, kemudian apakah ada tidaknya caput succedanum, ada tidaknya cephal hematom seperti yang ada di gambar, kemudian ada tidaknya perdarahan yang terjadi karena pecahnya vena yang menghubungkan jaringan di luar sinus dalam tengkorak, dan batasnya tidak tegas. Setelah kita melakukan inspeksi, kemudian kita lakukan palpasi pada kepala. Ini kita lakukan sepanjang garis sutura dan fontanel pada saat bayi duduk dan tenang. Kemudian nilai ukuran lebarnya. Pada fontanel anterior berdiameter 5 cm, fontanel posterior berdiameter sekitar 1,25 cm. Kemudian sutura dan fontanel yang terlalu cepat menutup sebelum masanya disebut craniosinostosis. Kemudian kita juga lihat cekungannya, penonjolannya pada kepala pasien. Terlihat di gambar fontanel yang menonjol mengindikasikan peninggian tekanan intrakranial pada bayi, misalnya pada meningitis atau hidrosefalus. Jadi di sini ada ubun-ubun yang normal pada bayi, dan sebaliknya pada kasus yang abnormal ubun-ubunnya menggembung. Oke. Kemudian kita periksa juga apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup. Biasanya pada fontanel anterior umumnya menutup pada saat bayi berumur 6-8 minggu. Kemudian fontanel posterior umumnya menutup pada saat bayi berumur sekitar 18 bulan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk tes Patrick dan kontrapatrik. Untuk tes Patrick ini saya akan melakukan gerakan pasif pada tungkai pasien, Pak. Seperti ini, Pak. Kemudian saya tekan. Oke. Sini tidak ada keadaan patologis, tidak ada nyeri. Kemudian saya akan melakukan tes kontrapatrik. Saya akan mengangkat, kemudian saya akan menekan ke dalam. Selanjutnya kaki sebelahnya, Pak.
Oke, baik. Untuk tes kontrapetrik hasilnya normal, tidak. Oke, yang terakhir adalah substack sign. Di sini saya akan melakukan penekanan pada bagian antara os temporal dan os zygomatikus di depan telinga. Oke, kemudian di bagian sudut bibir. Oke, baik. Nah, untuk substack sign ini tidak ada gejala ya. Biasanya pada hasilnya normal terdapat kedutan pada sudut bibir pasien ya, jika minimal dan maksimal jika terdapat gerakan pada frontal wajah dan juga pada otot sekitar mata dan juga pipi. Oke, baik Pak, Bapak bisa memakai baju gel lagi Pak. Oke, pemeriksaan sudah selesai. Dari pemeriksaan cervicalis, vertebra torakal dan lumbal, dan pemeriksaan kaku kuduk, dan Kenning sign, Brudzinski, Lastweg, dan Patrick, dan juga substack sign sudah dilakukan. Kira-kira dari pemeriksaan yang saya lakukan, apakah ada yang ditanyakan Pak? Cukup ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Semoga Bapak sehat kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa datang kembali lagi ke sini ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.